Wah, menjadi diri aku yang sepertinya bisa lebih baik. Konseling individu dengan teknik self-talk. Oke, karena kamu juga pun udah hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Hai. Yuk, silakan masuk. Oke. Duduk. Boleh duduk nih. Dari posisi yang nyaman ya. Iya, terima kasih. Nah, tasnya boleh ditaruh di sana atau di bawah juga boleh. Sini aja deh kayaknya. Oke. Sebelumnya selamat datang di lembaga konseling kami. Kami dengan senang hati membantu Mbak untuk mengatasi masalah Mbak. Nah, sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Oke, nama aku Nurwinda Ferianti, boleh dipanggil Winda. Oke, jadi namanya Nurwinda Hoirianti, bisa dipanggil Winda ya? Iya. Oke. Halo Winda. Nah, kenalin, nama aku Dina Aulia. Aku salah satu konselor di lembaga ini. Biasa dipanggil Bu Dina ataupun Kak Dina. Tapi kalau dilihat dari umur kan beda jauh nih. Iya. Dipanggil Kak Dina aja ya. Oke, siap Kak Dina. Oke. Aku panggil kakak ya. Oke, siap. Boleh. Nah, Win, kamu kesini sama siapa, Win? Aku kebetulan sendiri tadi. Oh, sendiri kesini. Iya. Naik apa nih? Naik angkot? Enggak, naik motor sendiri. Naik motor. Emang kamu orang mana? Aku orang daerah Dramaga. Oh, daerah Dramaga yang di sana. Dramaga situ ya? Iya. Lumayan jauh juga ya. Iya, lumayan. Oke. Nah, kalau misalkan langsung ngobrol kayaknya terlalu capek. Kamu boleh kalau mau minum dulu? Oke, aku minum dulu aja kali ya. Silakan bawa minumnya. Lumayan kering, bawa. Oke, kalau enggak aku ambilin maksudnya. Ada sih, aman-aman. Minum Oke, dulu ya. Win, take your time dulu. Istirahat dulu lah. Lumayan kan ya perjalanan. Iya, lumayan nih. Bercanda. Sebetulnya tadi agak macet dikit sih, jadi lumayan kerasa itunya. Jalan Dramaga emang sedrama itu sih ya. Oke. Apalagi yang pas pertigaan itu ya. Emang saya macet juga banget sih. lumayan sih kalau macet di situ. Oke, gimana Win? Udah lega tenggorokannya? Udah minum tadi. Nah, gimana nih? Kira-kira kamu udah siap untuk ngobrol lebih jauh? Siap. Oke, siap. Sebelumnya kamu nih ada keperluan, kita kan mau ngobrol nih, tapi takutnya mau ngobrolnya bukan di ranah konseling atau lain sebagainya. Kira-kira kamu ada keperluan apa nih datang ke sini? Kebetulan aku lagi ada sedikit problem gitu ya. Jadi dan kemarin tuh sempat lewat ini ada pamflet di lembaga ini kan, lewat di berandaku. Jadi kayaknya boleh nih aku coba gitu. Oke, jadi kamu tahu lembaga ini dari sosial media ya? Iya. Dari pamflet tersebut? Iya, kemarin lewat di Jadi dari pamflet, terus kamu berniat untuk konseling individu ya? Iya. Nah, kalau misalkan untuk konseling individu sendiri, kira-kira kamu udah pernah ataupun udah tahu tentang konseling individu belum? Aku tahu sih Kak dikit-dikit tentang ini ya, apa sih seperti curhat gitu kan. Iya. Tapi aku belum pernah sih, cuman tahu aja tapi belum pernah. Oh, belum pernah? Iya, baru karena tahu aja. kan waktu di sekolah juga kan ada ya Iya. dari apa BK gitu, guru BK gitu, tapi aku belum pernah. Oke, jadi sebenarnya kamu baru tahu-tahu aja gitu ya. Tapi kalau untuk konselingnya sendiri belum pernah. Belum pernah. Oke. Nah, Win, sebelumnya emang kamu sekarang masih udah kuliah atau udah kerja nih? Aku masih kuliah. Oh, masih kuliah. Iya. Semester berapa? Semester 3 Semester 3 di masih kampus daerah sini juga. Oke, di kampus Swasta. sini ya. Iya. Jurusan apa nih? Aku jurusan ilmu komunikasi. Wah, keren nih jurusannya ilmu komunikasi. Berarti kamu masih kuliah ya, semester 3 yang berarti mahasiswa awal ya, mahasiswa tahun pertama nih udah kelewat nih, tahun pertama udah masuk ke tahun kedua. Betul, udah mulai masuk. Oke, udah lumayan kerasa ya. Iya, kerasa dijalaninnya. Oke, balik lagi ke konseling individu tadi. Nah, yang kamu bilang tentang konseling individu ini merupakan kegiatan curhat atau ngobrol-ngobrol itu sebenarnya benar. Tapi lebih detailnya lagi, konseling individu ini merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk membantunya mengatasi masalah, sehingga si konselor ini bisa mengembangkan lagi keterampilan dalam hidupnya, khususnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi
Untuk konselornya di sini itu aku, karena aku yang memfasilitasi di lembaga ini, dan konselingnya ataupun kliennya itu kamu sebagai orang yang meminta bantuan. Nah, nanti kita sama-sama nih cari mencari penyelesaian masalah dari permasalahan yang sedang kamu alami. Oke, aku jadi udah tahu nih konseling itu kayak gimana, konseling individu. Dan aku rasa aku emang butuh banget kayaknya ya sama konseling individu ini terkait masalah aku yang sekarang lagi aku rasain. Nah, di konseling individu ini berarti untuk melakukan konseling ini kamu nggak terpaksa kan ya? Enggak dong. Nggak ada yang maksa ya? Enggak, pure emang aku pengen aja gitu. Karena aku rasa aku lagi butuh gitu Kak buat tempat curhat, teman curhat gitu. Nah, kebetulan di konseling individu ini ada asas kesukarelaan, yang mana kalau misalkan untuk melakukan konseling individu ini, si klien atau si konselingnya ini harus dengan sukarela datang ataupun hadir tanpa adanya paksaan untuk melakukan konseling individu. Nah, jadi kalau misalkan kan kalau keterpaksa mah kita juga untuk melakukan konseling itu agak kaku dan agak kesulitan. Jadi kamu dengan sukarela ya datang ke sini. Oke, tapi aku kan nanti bakal nyeritain masalah aku ya Kak. Iya. Tapi nanti kakak nggak bakal nyebar luasin cerita aku itu kan, dan nggak bakal jadiin konten atau jadi cerita ke teman-teman kakak atau ke siapa gitu. Oh, tenang saja. Nah, selain dari asas kesukarelaan tadi, kami juga ada memegang teguh asas kerahasiaan. Di mana ke asas kerahasiaan tersebut, kami akan mengkeep atau menjaga semua hal yang terjadi ataupun yang kita bahas di ruang konseling ini. Nah, jadi kamu jangan khawatir kita akan menyebarluaskan apa yang terjadi di sini, kecuali memang hal tersebut sesuai dengan izin kamu atau sepengetahuan kamu. Nah, tapi biasanya dengan izin kamu tersebut juga berkaitan dengan masalah kamu itu sendiri. Misalkan kamu perlu bantuan lebih lanjut, dan ketika bantuan lebih lanjut tersebut bukan sama aku lagi ditanganinya, tapi sama orang lain. Nah, kan perlu diceritakan kan tentang masalah kamu yang dialami dalam konseling individu ini. Nah, baru diceritakan ke orang lain. Tapi sekali lagi, itu atas perizinan kamu, atas pengetahuan kamu. Dan di konseling individu juga ini, makanya kita harus saling terbuka, asas keterbukaan. Dengan kamu terbuka, kami juga akan lebih mudah gitu untuk memahami permasalahan yang kamu alami. Seperti itu, Win. Kalau kayak gitu sih enak ya. Soalnya kan aku datang ke tempat ini kan emang butuh tempat curhat, dan aku tuh nggak sama temen aku yang di sana kan khawatirnya mereka bocor atau gimana gitu. Dia ingin kamu karena ini menjaga privacy ya. Iya, kalau udah ada asas kayak gitu kan enak juga ke aku ini. Makasih ya udah dijelasin, aku jadi lebih percaya. lebih tahu gitu. Bapak itu juga memang kewajiban kita untuk menjelaskan agar klien ataupun konselor lebih paham dan juga lebih percaya kepada kami. Jadi tenang aja ya, Win. Karena aku baru pertama juga kan Kak. Win, tadi kita udah dijelasin ya tentang konseling individu dan asas-asasnya, dan kamu merasa udah yakin nih tentang konseling individu. Nah, tapi untuk pelaksanaan konseling individu ini kita kayaknya harus ngatur waktunya nih untuk durasi konselingnya. Karena kan aku juga ada keperluan dan kamu juga nantinya ada keperluan. Biar konseling kita juga lebih terarah untuk waktunya. Gimana? Oke. Emang berapa dia waktunya Kak? Nah, gimana kalau misalkan sekitar 30-40 menit? Cukup? Cukup. Oke, kalau gitu udah siap nih ya untuk konseling? Oke, siap. Kira-kira apa nih permasalahan yang kamu lagi alami saat ini sehingga kamu merasa kamu memerlukan konseling individu? Oke, jadi gini Kak, tapi sebelumnya maaf nih kalau aku ceritanya agak belibet, karena jujur aku jarang juga kan curhat-curhat atau cerita langsung kayak begini. Jadi semoga kakak paham sama apa yang aku sampaikan. Oke, tenang Win, tenang. Pelan-pelan aja ceritanya. Jadi gini Kak, sebetulnya aku itu sekarang kalau di kampus ngerasa aku itu rendah diri atau malu gitu Kak sama pertemanan dan juga lingkungan yang ada di kampus aku gitu.
Jadi kamu ngerasa rendah diri dan malu di lingkungan pertemanan kamu ya, khususnya yang ada di kampus tersebut. Iya. Nah, memangnya kenapa kamu merasa malu dan rendah diri tersebut, Win? Aku juga bingung sih Kak sebetulnya gimana. Karena sekarang itu setiap aku ke kampus kayaknya aku merasa nggak pede banget. Kayak aku tuh nggak mau terlihat sama mereka. Aku tuh pengen menghindar juga sama mereka. Karena di lingkungan kampus aku itu betul-betul yang kehidupannya kayak wah banget gitu. Apalagi kalau dilihat dari segi penampilannya gitu, outfitnya, terus tongkrongannya, kendaraannya, atau apapun yang mereka punya itu tuh kayak kelihatan wah banget gitu Kak. Kalau dibandingin sama aku tuh kayak aku tuh gak ada apa-apanya banget gitu, dan aku kadang suka ngerasa gak pantas gitu ada di posisi ini bersama mereka itu gitu Kak. Oke, jadi kamu kayak minder gitu ya sama mereka. Terus hal tersebut karena memang gaya ataupun tongkrongan mereka gitu yang di kampus. Jadi ini kamu kayak lebih ke insecure gitu ya sama Iya. kehidupan di kampus tersebut. Iya betul, bisa dibilang aku insecure juga kali ya gitu. Sekarang aja nih aku kalau di kampus itu jarang banget Kak bersosialisasi gitu sama mereka. Aku sekarang tuh ngomong sama mereka aja ya kalau lagi perlu aja gitu, karena aku tuh nggak pede banget gitu Kak. Jadi kamu ngobrol sama mereka juga yang penting-penting aja gitu ya. Iya. Jarang ngobrol kayak as a friend, kayak teman Iya. biasa gitu. Iya, betul. Ngobrol-ngobrol basi enggak ya? Enggak. Mungkin dulu iya, tapi sekarang enggak. Jadi kamu menghindari obrolan juga, tapi sebelumnya apa sih yang mereka lakuin juga gitu? Selain itu kan tadi menurut perspektif kamu sendiri gitu ya, merasa teman-teman kamu itu lebih wah daripada kamu. Tapi untuk mereka sendiri nih, pernah gak sih melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu ke kamu sehingga membuat kamu lebih merasa insecure tersebut? Sebetulnya gini, aku kan sekarang udah semester 3 ya. Nah, jadi 1 tahun kemarin itu aku oke-oke aja Kak, oke-oke aja tuh di kampus itu. Dan kebetulan aku itu di kelas dapat kelas yang isinya circle-circlean gitu Kak. Iya, mungkin dari masa SMA atau SMP juga seperti itu ya. Tapi ternyata di tempat kuliah ini bikin aku kaget banget sih sama pertemanannya itu. Aku waktu awal-awal masuk kuliah masih fine-fine aja. Oke. Tapi ternyata makin kesini aku makin tahu kayak gimana mereka, terus gimana. Wah, pokoknya aku nggak bisa banget deh Kak, kadang ada di situ tuh. Pertama, aku itu sebetulnya dulu gini deh. Kan di kelas aku itu kan ada circle-circlean gitu ya Kak. Iya. Aku misalnya waktu itu tuh lagi ada di circle yang A nih. Oke. Nah, di circle A ini orang-orangnya baik sih Kak, awal-awal tuh baik. Tapi beberapa minggu aku jalanin sama mereka, ternyata aku tahu nih mereka itu manfaatin aku. Iya. Oke. Kalau masalah tugas atau apapun, jadi aku tuh diandalin banget di situ. Itu aku ngerasa aku sama mereka tuh ngerasa ada sih Kak, maksudnya ngerasa dihargain sebetulnya. Tapi kalau dilihat ke sisi lainnya, ternyata aku tuh dimanfaatin juga Kak, begitu. Nah, gak lama dari situ kan aku tahu tuh kalau aku ternyata dimanfaatin. Yaudah, aku perlahan mulai menghindar sih dari circle itu. Hindarin circle tersebut ya. Terus gak lama di situ tuh aku ada tugas kayak semacam observasi gitu kali ya. Aku lupa tugas apa waktu itu, sampai aku bisa kumpul dan temenan sama circle yang B ini. Oke, circle baru ya. Iya, circle baru, teman baru kan. Masih di kelas itu juga, cuman ini beda obrolan Iya, ya. beda obrolan. Oke, aku udah masuk nih Kak di grup B ini, di circle B ini. Ternyata awal-awal tuh memang asik. Namanya awal tuh kayaknya emang asik gitu ya Kak. Tapi ternyata ya sering aku sama mereka, omongan mereka tuh kayak tajam-tajam gitu Kak. Mungkin karena mereka memang orang
orang menengah atas juga kali ya. Iya. Jadi obrolannya atau omongannya tuh kadang bikin aku gak pede banget sama mereka, kayak aku tuh jangan di situ deh gitu. Terus gak lama tuh aku nemuin lagi enggak, aku nemuin lagi, pindah lagi karena aku tuh di situ masih nyari circle gitu, bukan nyari circle ya kak, apa ya, nyari lingkungan teman lah ya, teman yang masuk menurut aku frekuensi sama kamu gitu. Oke, gak lama tuh aku nemu nih sama circle C ini. Nah, oke, di semester 1 dan 2 ini aku sama circle C ini terus nih. Dan mereka tuh emang mungkin lebih apa ya, pertemanannya lebih baik sih dari circle A dan circle B ini. Nah, di si C ini aku kuat bertahan sama mereka sampai semester 2 loh, Kak. Nah, oke. Main lama juga ya. Iya. Nah, di situ tuh aku main sama mereka, ngerjain tugas sama mereka, anything sama mereka. Tapi tuh pernah kayak ngeledek aku gitu, Kak. Iya, mulai dari ngeledek barang-barang aku, kendaraan aku. Aku tuh awalnya dikira tuh bercanda ya, Kak. Tapi ternyata kayaknya benar gitu. Karena sering kali ya? Iya, sering. Dan mereka juga kayak kadang suka apa ya, ngomongin aku di belakang gitu kan, ternyata gitu. Kadang aku kalau lagi sama mereka kayak dianggap nggak dianggap gitu. Mungkin karena sedih loh itu jadinya. Mungkin karena apa yang aku punya nggak sebanding sama mereka gitu kan. Begitu sih Kak. Oke, jadi dari awal nih, dari kamu ceritain yang kamu dari circle A ke circle B, terus ke terakhir itu ke circle C, kurang lebih mereka sama-sama sama-sama membuat kamu insecure ya terhadap gaya ataupun tindakan mereka, khususnya dari ucapannya juga gitu. Dan kamu merasa hal tersebut itu terjadi karena ekonomi mereka yang terlihat lebih baik dan lebih menengah ke atas dibanding kamu. Dan kamu juga merasa insecure kan dibuatnya karena omongan-omongan mereka tadi yang ternyata membuat kamu sakit hati gitu kan. Iya begitu Kak. Terus sebelumnya di circle B ini pernah juga Kak kayak bahas-bahas nyindir-nyindir anak beasiswa itu. Waduh. Jadi kamu anak beasiswa nih? Iya, kebetulan aku anak beasiswa juga kan. Dan di circle B ini nyindir-nyindir gitu Kak, kayak ngomong ya anak beasiswa mah gak pantas ada di sini gitu, kayak gitu sih Kak. Dan itu tuh bener-bener ngerasa bikin aku makin gak pantas ada di situ gitu Kak. Dan aku tuh sebetulnya gini, yang aku bingungin sekarang ya, aku sebetulnya bisa aja sih Kak bertahan sampai akhir kalau aku kuat ya. Kalau aku kuat, insya Allah aku bisa bertahan sampai akhir. Tapi ya namanya aku ada di lingkungan yang seperti itu, kadang bikin aku ngerasa down gitu ya? Iya betul. Apalagi kalau misalkan lagi ada tugas-tugas atau terkadang ada aja gitu masalah kecil ya yang terjadi di kelas itu bikin aku ngerasa makin aku harus gimana gitu Kak. Terus kalau misalkan aku pindah dari kampus itu, aku gak kebayang sih gimana awalnya aku perjuangin banget kampus itu. Lagi sampai dapat beasiswa iya, itu ya? Betul Kak, sampai aku dapat beasiswa itu juga kan. Aku ingat lagi ke gimana bahagianya aku waktu itu sampai bisa dapetin kampus itu, dan masya Allahnya aku dapat beasiswa kan. Tapi ternyata orang-orang yang di sana tuh anti banget ya sama anak-anak beasiswa, dan bikin aku ngerasa makin gak ada apa-apanya gitu sama mereka. Gitu. Padahal kan kamu ini dapat beasiswa dari bidang apa nih? Dari prestasi? Aku prestasi sih. Padahal dapat beasiswa itu kan suatu hal yang luar biasa kan, karena bisa membantu orang tua kamu gitu, yang harusnya orang tua kamu ataupun kamu sendiri yang bayar, jadi ada orang lain yang bayarin kamu untuk kuliah di sana. Dan ini yang beasiswa yang kamu dapat pun beasiswa prestasi, yang mana kan berarti kamu orang-orang pilihan, memang orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu kan. Tapi kenapa ya mereka
seperti itu Iya. dan membuat kamu semakin tidak nyaman gitu ya ada di lingkungan tersebut. Iya, kadang bingung juga sih jadi harus gimana gitu. Karena kan yang namanya teman tuh kayaknya kalau di kampus aku butuh juga Iya, untuk saling support gitu kan. biar lebih semangat gitu kan. Iya, tapi bener-bener gak ada yang bisa bikin aku semangat gitu. Iya. Dan aku pengen pindah kelas pun gak bisa Kak di sana. Karena lumayan ribet ya peraturannya Iya, juga. ribet. Jadi aku ya mau gak mau aku harus tetap bertahan di kelas itu. Oke, belum lagi di jurusan yang memang kamu inginkan kan sebelumnya. Iya, gitu. Di situ. Tapi hal-hal tadi juga membuat kuliah kamu gimana nih? Apakah nilai kamu menurun atau semangat belajar kamu berkurang? Kalau mau nilai sih, Tadi kan kalau motivasi kamu juga agak menurun ya, tapi Iya. untuk nilai dan lain sebagainya gimana dari lingkungan yang kamu hadapi saat ini? kalau nilai sih alhamdulillahnya masih bertahan lah. Tapi ya Allah aku ngejalaninnya tuh berat banget Kak. Tidak enjoy gitu ya? Iya, nggak enjoy banget ngejalaninnya gitu. Apalagi kalau misalkan udah ada tugas-tugas yang harus berkelompok atau tugas-tugas observasi apa gitu kan, aku gak enak banget gitu kan. Lumayan menguras energi juga kan ya, jadi kamu harus menyiapkan diri yang lebih kuat lagi Iya. gitu untuk menghadapi omongan-omongan mereka. Betul. Kata kamu tadi sebenarnya ada yang bisa aku sarankan. Kira-kira kamu mau mencoba saran tersebut? Apa emang sarannya Kak? Oke. Dari yang kamu sampaikan tadi kan kamu merasa kamu rendah diri gitu kan. Kayak kamu merasa tidak layak ya. Bahkan kamu merasa tidak layak ada di lingkungan tersebut karena ucap-ucapan mereka tadi. Nah, kita bisa lebih memperkuat di diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu sudah hebat ya. Sekali lagi kamu udah hebat karena kamu bisa survive dan bertahan sampai semester 3 ini, yang mungkin di semester sebelumnya kamu merasa udah capek banget gitu kan. Nah, jadi ada salah satu teknik yang bisa aku sarankan ke kamu, yang mana nama teknik ini yaitu self-talk ataupun berbicara dengan diri sendiri gitu. Nah, maksudnya tuh apa? Ya nggak? Iya, Ada kayak kamu pernah gimana? dengar nggak lagi gini? Belum sih. Kalau misalkan dari arti kan artinya berbicara Bicara, sendiri iya. kan, atau berbicara dengan diri sendiri. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini kamu bisa membiasakan bahwa kamu harus membiasakan diri kamu untuk berbicara ke dirimu sendiri, tapi dalam hal ini tuh perkataannya itu harus perkataan-perkataan yang positif. Tapi sebelum kita mengatakan hal-hal yang positif ke diri kita sendiri, kita harus lebih tahu dulu nih, kira-kira yang mengganggu pikiran kita ini apa? Perkataan-perkataan yang memang menurut kamu itu negatif. Kamu jadi sebelumnya udah yang sebelum kamu ceritakan ini kamu merasa kamu minder, kamu rendah diri. Nah itu kan perkataan-perkataan yang muncul dari diri kamu sendiri kan. Nah hal tersebut tuh perkataan-perkataan tersebut tuh negatif dan membuat kamu rendah diri. Nah kita akan ganti perkataan-perkataan tersebut jadi yang lebih positif. Nah tapi sebelum itu aku ada kertas atau lembar kerja dulu yang harus kamu isi. Nah, di sini kamu bisa tulis nama kamu dan ini ada what is worrying or bothering you. Jadi, apa sih yang mengganggu kamu atau perkataan-perkataan apa yang selalu muncul dalam diri kamu dan hal tersebut tuh perkataan negatif yang mengganggu diri kamu yang kayak tadi seperti kamu merasa minder, merasa rendah diri dan kamu merasa kamu tidak layak ada di tempat tersebut. Silakan kamu tuliskan perkataan-perkataan tersebut yang kamu rasa atau kamu pikirkan dan membuat kamu resah. Kayak di sini ya, ditulis dulu ya Win. Kalau yang ininya, Yang ininya kita jangan dulu, kita tulis dulu nih, yang negatifnya dulu. ini aku tulis dulu ya Kak. Oke, silakan di meja juga boleh. Udah Kak. Oke, sudah diisi Win? Udah, ntar ya aku baca. Jadi hal-hal negatif yang kamu pikirin khususnya karena permasalahan tersebut ya. Kamu merasa tidak pantas ada di sini,
kamu miskin, kamu cupu, membantu dosen, dan ketinggalan zaman. Ini yang membuat kamu overthinking juga ya, karena hal-hal dan keinsecurean kamu tersebut. Nah, Win, sebenarnya yang kata-kata ini tuh kalau misalkan semakin lama semakin kamu pikirkan dan kamu tanamkan di diri kamu, itu akan mengganggu dirimu sendiri. Dan kamu akan suatu saat akan merasa benar-benar sejatuh-jatuhnya karena kamu sering berpikir seperti ini. Nah, dan oleh karena itu, kita akan mengubah nih yang kata-kata negatif ini menjadi kata-kata yang positif, yang nantinya bisa kamu terapkan setiap hari, bisa kamu praktekkan setiap hari untuk mengurangi rasa insecure kamu, agar kamu merasa lebih layak berada di sana ataupun merasa layak menjadi dirimu sendiri dimanapun itu. Nah, contohnya. Nah, kita langsung aja nih ya. Kayak misalkan ini, kamu merasa tidak pantas ada di sini. Kita ganti menjadi suatu hal yang lebih positif. Salah satunya apa? Selain dari tidak pantas ada di sini, berarti kamu pantas ada di sini. Aku pantas ada di sini karena aku layak hidup di dunia. Bisa kamu tulis nih di yang positifnya. Ubah perkataan negatif tersebut menjadi perkataan-perkataan yang positif. Layak ada di sana boleh, di dunia boleh, di sini boleh. Oke. Nah, yang tadinya kamu berpikir bahwa kamu tidak pantas ada di sini, kamu harus sudah mulai menanamkan dan berbicara kepada diri kamu sendiri bahwa aku layak ada di dunia ini. Tapi Kak, kalau misalkan dilihat dari teman-teman aku yang kurang supportive itu kan kayaknya susah banget. Gimana aku bisa berpikir aku layak ada di sana sedangkan posisi mereka bikin aku nggak layak di sana. Oke. Nah, kita kesampingkan dulu mereka. Aku tahu kamu merasa hal tersebut sangat susah gitu. Apalagi menerapkan hal-hal positif di saat kamu memang merasa berada di zona-zona yang membuat kamu berpikir negatif. Tapi itu tadi, semakin kamu banyak mengatakan ataupun menanamkan kepada diri kamu hal-hal yang negatif, bisa jadi hal-hal negatif tersebut memang datang kepada diri kamu dan terjadi kepada diri kamu dan mempengaruhi hidupmu. Dan ini kan selama kurang lebih 1 semester kamu alami ini kan. Iya. Nah, yang terjadi kan kamu merasa lebih menurun motivasi kamu dan kamu benar merasa tidak layak gitu ada lingkungan tersebut. Nah, tapi kita tidak perlu mengesamping kita tidak perlu mengubah mereka, tapi kita cukup percayakan kepada diri kita sendiri, menanamkan kepada diri kita sendiri mindset atau pemikiran hal-hal yang memang positif. Jadi bisa disebut juga self-talk positif ini adalah afirmasi positif. Jadi untuk menguatkan diri kamu sendiri. Kalau misalkan orang lain menjatuhkan kamu dan dirimu sendiri juga menjatuhkan kamu, bagaimana? Siapa yang peduli sama dirimu sendiri? Selain dirimu sendiri. Jadi self-talk positif ini juga sebagai salah satu bentuk agar kamu lebih peduli kepada dirimu sendiri. Dan kamu hadir untuk dirimu sendiri. Biarkan mereka dengan ucapan-ucapan mereka yang kamu bisa menghindarinya dengan entah itu kamu meresponnya dengan diam ataupun cukup dengan senyuman. Jika mereka memberikan kamu respon yang memang negatif terus dan membuat kamu tidak layak, kamu keluarkan energi positif kamu. Dan ketika memang menghadapi dia, bisa kamu tanamkan, kamu bisa berbicara kepada dirimu sendiri, aku layak hidup di dunia, aku pantas ada di sini. Seperti yang kamu tulis di sini, kamu tidak pantas ada di sini, dan kamu ubah. Ketika kamu merasa kamu tidak pantas ada di sini, kamu ubah menjadi aku layak ada di sini. Oke. Jadi ini juga merupakan terapi behavior atau pembiasaan, dan ini dilakukan secara bertahap dan kontinu ataupun berkelanjutan. Hasilnya itu enggak langsung gitu kamu merasa bangga dengan dirimu sendiri, tapi semuanya secara bertahap.
kalau kamu semakin sering positif self talk dengan dirimu sendiri, tentu saja itu akan menjadi kebiasaan kamu yang lebih positif dan kamu bisa lebih kuat menjalani hidup kamu. Itu harapan dari afirmasi positif atau self talk positif ini. Yang kayak ini kan udah nih, yang pertama. Yang kedua, aku miskin. Kita bisa ganti pikiran positif dari pikiran negatif kamu yang kamu bilang kamu miskin ini apa kira-kira menurutmu yang cocok? Aku punya apa ya? Aku berkecukupan Aku berkecukupan. dan aku berkecukupan bisa ditulis aku berkecukupan dulu. Kau apalagi kamu kira-kira menurutmu apa? Aku mampu. Aku mampu, bisa itu. Oke. Nah, kamu memang merasa kamu hidup ekonomi kamu itu sangat menengah ke bawah atau kamu merasa memang pas-pas aja gitu untuk diri kamu mencukupi hidupmu? Kalau untuk diri aku mencukupi hidup sih pas aja ya Kak. Cuman karena ini kan aku merasa perbandingan aku sama mereka, dan kadang mereka juga pernah bilang kalau aku kurang mampu itu miskin ya, jadi aku beranggapan kalau aku itu miskin. Oke, nah itu bisa diganti karena kan itu tidak sesuai sebenarnya kan, karena kaya dan miskin itu relatif sesuai dengan kebutuhan juga kan. Dan kalau selama ini kamu tidak sampai meminta-minta dan kamu masih bisa makan di hari tersebut, berarti kan kamu tidak tergolong miskin, hanya saja mungkin kamu berkecukupan, kamu hanya cukup di sini dan di sini. Tapi jika kita bisa mengelolanya dengan baik, tentu saja hal tersebut juga bisa kita jalani gitu kan. Kalau misalkan kamu merasa miskin karena ucapan-ucapan mereka, ya kamu bilang, kamu tanamkan diri kamu lagi dan pemikiran kamu juga bisa lebih dikuatkan lagi bahwa aku bukan miskin, tapi aku memang berkecukupan dan aku sederhana. Aku tetap layak di sini dan aku mampu. Aku pengen nambahin deh. Boleh, apa tuh? Aku sederhana. Oke. Nah, yang tadinya ya bukan berarti kamu miskin, tapi ya memang kamu ada di posisi yang kamu berkecukupan dan sederhana. Tidak seperti mereka yang lebih kalangan atas ataupun lebih menengah ke atas. Tapi selama kamu merasa kamu cukup dengan hal tersebut, kamu tetap bisa menjalani hidupmu kan. Kamu pun selama kamu tidak punya hutang banyak sampai pinjol, daripada kamu merasa kamu miskin dan kamu ingin merasa kaya seperti mereka, sampai kamu membela-belain ikutan pinjol, pinjam ke teman, ataupun enggak itu minjam uang ataupun minjam outfit, yang suatu saat bisa jadi membuat kamu lebih malu kan kalau misalkan ketahuan. Betul gitu ya Kak. Lebih baik kamu hidup dengan dirimu sendiri dan seadanya dirimu, yang memang aku adanya segini dan aku menerima hal tersebut gitu. Terus ada lagi, aku cupu. Kenapa kamu bilang kamu cupu? Karena yang tadi dan dari penampilan kamu yang tidak seglamor mereka. Dan mereka tuh selalu pakai barang-barang branded atau pakaian pun yang bermerek gitu Kak. Kalau aku sih yang biasa-biasa aja gitu. Dan kadang mereka bilangnya kayak cupu lah apa. Tapi kamu nyaman dengan pakaianmu sekarang? Nyaman. Dengan penampilanmu sekarang? Nyaman. Nah, kenyamanan itu tetap nomor satu. Kalau misalkan kamu memaksakan seperti mereka, entah itu pakai barang branded tadi yang mungkin akan memaksakan kamu untuk meminjam uang atau lain sebagainya, lebih baik penampilan kamu seperti ini. Aku nyaman dengan penampilanku, tapi aku gak nyaman dengan ucapan mereka yang mengomentari penampilanku. Tapi yang punya tubuhmu itu siapa? Aku. Kamu sendiri kan? Iya. Yang tahu nyaman tidaknya dirimu itu siapa? Aku. Kalau misalkan mereka menyuruhmu untuk memakai pakaian yang ternyata tidak sesuai dengan kamu, atau memakai barang-barang yang tidak sesuai denganmu, apa kamu akan tetap nyaman? Belum tahu juga ya, belum tentu nyaman kan. Sedangkan ini yang memang kamu rasa
nyaman dan sesuai dengan dirimu. Iya. Nah itu kamu tanamkan bahwa ya ini memang aku lebih nyaman seperti ini. Yang kamu tadinya aku cupu, kamu bisa ganti nih kira-kira tadi apa? Aku tidak cupu. Aku tidak cupu dan aku cantik, Iya, bisa. aku nyaman. Cantik dengan penampilanku sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang cupu, silahkan. Karena kan mungkin itu cupu menurut standar mereka. Oke. Tapi kalau menurut standarmu, ya aku seperti ini. Iya, ini aku gitu. Nah, ini aku. Karena perbedaan setiap orang itu relatif. Mereka punya standarnya masing-masing. Sampai kapan kamu akan mengikuti standar mereka? Tidak ada selesainya gitu. Iya. Dan itu hanya membuatmu lebih capek dan merasa tergesa-gesa, merasa diburu-buru, merasa ketinggalan terus. Kalau misalkan kamu mengikuti gaya hidup mereka. Tapi kalau kamu menjadi dirimu sendiri dan kamu mengatakan hal-hal positif dengan dirimu sendiri, kamu bisa lebih damai dengan dirimu sendiri dan bisa lebih menerima. Betul juga ya, Kak. Kayak aku sekarang baru paham. Aku baru Gitu. merasa hal itu. Nah, terus untuk pembantu dosen, kira-kira apa nih hal yang lebih positif daripada disebut pembantu dosen atau pemikiran pembantu dosen? Apa ya? Mungkin tangan kanan dosen? No, Apa dong? aku bermanfaat. Oh iya juga ya. Aku lebih hebat di bidang tersebut. Iya. Aku bisa diandalkan. Belum tentu teman-temanku yang lain itu bisa diandalkan. Nah, sedangkan ya diandalkan itu salah satu hal yang memang harus dimiliki. Aku bertanggung jawab. Itu bisa lebih positif dibanding pembantu dosen. Jadi kamu bisa ganti pemikiran tersebut bahwa aku bertanggung jawab. Terus apa lagi tadi? Aku bertanggung jawab, aku bermanfaat. dan nggak semua orang bisa dipercaya dosen Nah, kan ya? aku dipercaya berarti. Iya kan ya? Iya juga ya, Kak. Kalau misalkan kamu tidak dipercaya oleh dosenmu, mungkin kamu tidak akan banyak membantu dia. Dan sebenarnya ini bisa menjadi hal lebih untukmu, karena kamu bisa lebih paham tentang materi yang dosen berikan. Dan juga bisa menambah poinmu juga di beasiswa, kan penilaian kamu juga akan meningkat di mata dosen. Ya dia mungkin bilang kalau kamu membantu dosen karena sebenarnya dia tidak mampu sepertimu. Cuman dia mengungkapkannya dengan perkataan negatif. Apa mereka sirik sama aku, Kak? Sampai mereka bilang kamu itu pembantu dosen. Dan anehnya aku pun termakan dengan kata-kata itu. Bisa jadi mungkin karena kita tidak tahu apa isi di kepala mereka. Tapi dibandingkan kita mengeluarkan banyak waktu untuk memikirkan pemikiran-pemikiran mereka yang apalagi pemikirannya yang negatif yang membuat kita juga merasa tidak layak dan berpikir negatif, lebih baik kita berpikir bahwa ya udah kita cukup dengarkan dan mencari hal positif atau hikmah dari hal tersebut. Ya kalau misalkan mereka bilang pembantu dosen, hal baiknya kan berarti kamu bertanggung jawab. Kamu juga bermanfaat, ilmu kamu juga berarti lebih bisa diamalkan, dan kamu juga ternyata dipercaya oleh dosenmu. Dan tidak semua orang bisa. Iya ya. Nah, dan yang terakhir nih, aku ketinggalan zaman. Aduh, ini mah gampang banget kalau diubah. Bahwa ya itu tadi, aku adalah diriku sendiri. Sekalipun memang mereka pikir ataupun kamu pikir kamu ketinggalan zaman, selama kamu tetap merasa nyaman dengan dirimu sendiri, selama kamu merasa layak dengan dirimu sendiri, itu tidak apa-apa kan. Tidak selamanya kita harus mengikuti zaman. Sekalipun kita harus mengikuti zaman, ya ambil yang positif dan memang sesuai kemampuan dan keinginan kamu. Tapi apa yang mereka bilang tuh benar juga sih, Kak. Kayak teman-temanku itu hampir semua
pakai yang merek gitu. Terus mulai dari kendaraan juga, kendaraan tuh kebanyakan mereka pakainya mobil. Mau motor pun mereka pakai motor yang wah lah ya gitu, sedangkan aku cuman motor keluaran 2018 Kak. Gitu. Dan untuk laptop juga kadang iya benar, tapi apa yang mereka omong tuh benar sih Kak, aku ketinggalan zaman. Tapi kalaupun kamu ketinggalan zaman, tapi itu tadi balik lagi ke apakah kamu mampu selalu mengikuti zaman. Kalau misalkan kamu memang ingin mengikuti zaman, kan harus disesuaikan juga dengan kondisi kamu. Kalau misalkan dari segi barang-barang, kalau misalkan ketinggalan selama misalkan masih bisa dipakai, kenapa tidak? Kecuali barang kamu memang sudah tidak bisa dipakai. Ini barang-barang kamu masih bisa dipakai nggak? Masih sih, Masih aman aja. iya Kalau nggak masih bisa diperbarui nggak? bisa, Di recycle. iya. Nah, kenapa tidak gitu? Sedangkan sekarang nih lagi marak juga nih isu tentang global warming, tentang food fast, tentang pokoknya tentang dunia yang semakin panas gitu kan. Belum lagi tentang produksi juga yang semakin banyak. Yang mana sekarang udah banyak nih orang-orang juga berusaha untuk hidup minimalis. Dan hidup ya mereka punya barang kalau misalkan masih bisa dipakai mereka gunakan ulang selalu dan meminimalisir gitu pembelian banyak karena gerakan cinta bumi. Kamu mau kamu sayang kan nih sama bumi kamu? Sayang dong. Selama memang masih bisa dipakai ya kenapa Iya. tidak? Kecuali itu tadi barang-barangmu benar-benar sudah tidak layak pakai. Kamu pikir kamu bilang tadi kan masih layak nih dipakai Iya. Kak, cuman emang udah ketinggalan, udah jauh lah gitu kan, udah agak sedikit kusam atau gimana. Nah di sini nih, gimana nih caranya kamu bisa berpikir lebih kreatif agar mengubah ataupun mendaur ulang barang-barangmu. Kalau misalkan itu barang-barang, kalau misalkan motor bisa kamu entah itu lebih dirajinin servisnya agar tetap bisa dipakai gitu. Gitu. Yang penting masih bisa dipakai ya Kak. Nah dan itu tidak merepotkan orang lain. Oke, betul juga. itu. Iya juga ya Kak. Jadi aku pengen zaman bisa diganti tuh menjadi pikiran yang lebih positif. Jadi aku ketinggalan zaman diganti menjadi aku hidup sesuai kebutuhanku. Bisa, atau menurut kamu apa? Nah, ini tadi nih, udah kan nih, kamu udah menuliskan pikiran-pikiran negatif yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan, dan kita juga sudah mengubah menjadi hal-hal yang lebih positif. Nah, sisanya kamu bisa nih tinggal membiasakan. Oke. Sekarang kan kita udah punya bahan nih, udah punya hal yang udah ditulis nih, tinggal kita terapkan nih di kehidupan. Karena kalau memang tidak diterapkan ya sama saja gitu, kita masih tetap berpikir seperti itu. Berpikir negatif dan membuat kita down terus ya Kak. Jadi daripada kita terus berfokus pada hal yang negatif, ya kita lebih baik memikirkan hal positifnya. Iya juga ya. Perkataan-perkataan negatifnya cukup kita jadikan pembelajaran dan evaluasi. Kira-kira apa nih? Kenapa aku bisa dibilang gitu? Oh, ternyata enggak kok, itu nggak sesuai sama diriku. Ternyata aku lebih baiknya di sini. Ataupun ternyata makna dari perkataan mereka itu ternyata gini. Jadi kita lebih banyak memikirkan hal tersebutnya bukan ke arah yang lebih negatifnya, tapi ke arah yang lebih positifnya. Dan itu lebih baik kepada tubuh kita, dan kita juga lebih kuat menjalani hidup kalau misalkan kita tetap percaya. Oke. Jadi tambah bikin kita lebih semangat juga masih buat menjalani hidupnya. Nah, kan kalau misalkan kamu tetap semangat dengan dirimu sendiri dan lebih positif ke depannya, orang-orang tersebut pun akan melihat perubahan kamu. Semakin kamu jatuh ya mereka semakin senang, betul? Betul. Kalau kamu semakin meningkat kan mereka nanti kesal sendiri, betul nggak? Betul. Nah kayak gitu salah satu tujuannya sebenarnya. Oke. Jadi kamu fokusnya itu bukan orang lain lagi, tapi dirimu sendiri.
Oke. Tapi kalau misalkan aku semakin meningkat dan semakin bisa dipercaya, Kak, kira-kira teman-temanku yang lain ini bakal nambah mikir negatif atau enggak ya, Kak? Nah, itu bukan ranahmu. Karena itu gak bisa kamu kendalikan dong. Betul? Kamu bisa gak ngendaliin pikiran dia? Nggak bisa. Kamu cuma bisa mengendalikan. Pikiran aku. Nah, cukup. Oke. Kamu sekali lagi fokus kepada dirimu sendiri dan pikirkan yang positifnya. Kalaupun misalkan mereka berpikiran seperti itu, yang seperti yang kamu bilang tadi, ya tidak apa-apa. Karena kan itu pemikiran mereka. Kecuali kamu mau ngobrol sama mereka, kamu mau ngajak ngobrol dan lebih lanjut dan menjelaskan ataupun sharing, ya silahkan tuh kamu keluarkan isi pikiran kamu dan kamu juga bisa mendengarkan pemikiran mereka. Dan mungkin di situ terjadilah perubahan pemikiran mereka yang ternyata yang tadinya mikir kamu negatif jadi positif. Tapi kalau misalkan kamu gak ingin meribatkan dirimu sendiri dan kamu merasa tidak apa-apa, yaitu biarkan mereka dengan pikirannya sendiri. Oke. Berarti aku tuh sekarang harus berubah menjadi diri aku sendiri ya. Jangan dulu mikirin apa perkataan orang. Betul. Bikin aku bisa berubah menjadi ke orang yang lebih positif gitu ya, Kak. Oke. Ya, untuk ada di posisi sedih dan galau atau lain sebagainya itu wajar karena kita manusia. Karena kita pun ya memang porsinya itu ada gitu, porsi sedih. Karena kita juga bisa merasakan emosi negatif seperti sedih ataupun marah. Tapi kalau misalkan kita terfokus pada emosi-emosi negatif tersebut, ya sampai kapan gitu kan? Saatnya kita bangkit gitu kan. Biasanya seperti itu ya. Berarti aku mulai sekarang harus lebih bangkit lagi, harus bangkit dan Betul. menjalani hidup lebih semangat gitu ya, Kak? Iya. Jadi hal-hal yang kamu alami sebelumnya itu bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kamu untuk membuatmu lebih bangkit lagi, lebih kuat lagi menjalani hidup. Oke, kuncinya harus lebih percaya diri gitu ya, Kak? Betul, itu tadi percaya diri dengan apa yang ada di diri kamu. Iya. Kalau misalkan kamu merasa tidak percaya diri, ya kamu jangan selalu memikirkan ketidakpercayaan dirinya itu, tapi mencarilah solusi. Kira-kira biar aku pede gimana? Iya ya, Kak. Yang tadi kamu merasa gak pede dengan outfit kamu misalkan karena kusam, ya kamu bisa mengubah. Oh, kayaknya aku bisa nih mencari referensi yang lebih baik lagi di outfit kamu, tapi dengan sesuai kebutuhan kamu, sesuai kemampuan kamu juga. Gitu, jadi dipikirinnya itu solusinya, nggak cuma perkataannya doang, itu mah cuma bikin berisik kepala, betul gak sih? Betul sih, iya. Gak bakal beres-beres itu kalau dipikirin. Iya, betul. Tuh, Win, gimana nih, Win? Karena kalau Dinas juga udah lumayan nih kita ngobrol. Oke, Win, terima kasih udah datang ke lembaga kami. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa menjadi solusi ataupun bisa membantu kamu dalam memecahkan masalah kamu. Kedepannya, kalau misalkan kamu merasa hal tersebut perlu diobrolin lagi, kamu bisa datang lagi nih ke sini. Oke, siap. Aku udah tahu juga ada lembaga sekeren ini. Terima kasih loh. Dengan ketemu Kak Dina, aku udah benar-benar menjadi diri aku yang sepertinya bisa lebih baik. Oke, karena kamu juga pun udah hebat, cuman kamu belum meningkat lagi tuh semangatnya. Kalau udah semangat kayak gini kan lebih mantap lagi nih menjalani hidupnya. Iya. Oke. Ini aku bawa ya, Kak. Oke, Kak. Buat mengingat aku. Oke, Min. Siap. Oke deh. Kak, aku pamit dulu ya. Oke.